Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, dimanapun antum sekalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan, dan juga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini masih akan membahas sejarah hidup Nabi kita yang agung, Nabi Muhammad SAW. Dan kali ini kita akan membahas sekilas tentang masa remaja Nabi SAW. Dan semoga kita mendapatkan pelajaran, mendapatkan hikmah, dan juga keteladanan darinya. Dan mari kita simak bersama-sama. Ikhwan fillah rahimakumullah, sebagaimana yang telah dibahas di episode sebelumnya, setelah wafat ibu dan kakeknya, beliau pun kemudian diasuh oleh sang paman, yakni Abu Thalib. Beliau tinggal bersama sang paman hingga tumbuh remaja. Dan tidak seperti kebanyakan pemuda lainnya yang ada di kota Mekah saat itu, yang mana mereka ini banyak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang keji dan hina, Nabi SAW justru sangat menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan semacam itu. Beliau ini lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membantu meringankan kehidupan sang paman dan juga keluarganya, seperti misalkan bekerja mengembala kambing dan semacamnya. Beliau ini tumbuh menjadi pemuda yang baik, yang santun, yang jujur, dan berakhlak mulia, sehingga beliau pun disenangi oleh banyak orang. Pada saat beliau berusia 14 tahun, terjadilah perang Fujar. Fujar artinya orang-orang yang durhaka. Dinamakan perang Fujar karena perang tersebut terjadi pada musim haji yang merupakan bulan haram, di mana saat itu orang Arab sangat mensucikan bulan-bulan haram dan juga dilarang berperang di dalamnya. Adapun pemicu terjadinya perang ini karena ada seseorang dari Bani Kinanah, salah satu suku yang ada di Mekah, yang bernama Al-Barad. Ia membunuh seseorang yang bernama Urwah dari Bani Hawazin, disebabkan karena urusan persaingan bisnis, yang akhirnya menyebabkan Urwah terbunuh. Nah, karena peristiwa tersebut maka tersulutlah emosi kedua kabilah ini, hingga akhirnya terjadilah perang Fujar. Peperangan ini terjadi di Nakhlah yang terletak antara Makkah dan Taif. Pasukan Bani Kinanah dipimpin oleh Harb bin Umayyah, yang merupakan ayah dari Abu Sufyan dan kakek dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Suku Quraisy yang masih satu rumpun dengan Bani Kinanah pun ikut serta dalam peperangan ini. Di antara mereka ada beberapa paman Nabi SAW. Nabi SAW pun saat itu ikut serta membantu paman-pamannya untuk menyiapkan anak panah bagi mereka. Dan menurut sejarah, peperangan itu berlangsung selama beberapa hari saja, tetapi terus berulang di setiap musim haji selama hampir 4 tahun. Peperangan pun berhenti setelah Bani Kinanah membayar denda atas orang-orang dari Bani Hawazin yang terbunuh. Setelah peperangan Fujar usai, suku-suku yang ada di Mekah berkumpul dan mengadakan satu perjanjian. Mereka berjanji siapapun yang ada di Mekah, baik ia pribumi atau pendatang, ketika ia dizalimi dan diambil hak-haknya, maka suku-suku yang ada di Mekah yang tergabung dalam perjanjian tersebut harus membelanya. Dan perjanjian itu dinamakan Hilful Fudul, yang artinya sumpah setia. Dan saat itu Nabi pun ikut menghadirinya bersama sukunya Bani Hashim. Ketika menginjak usia 20 tahun, beliau berdagang dengan cara menjual barang-barang milik orang Makkah. Lalu kemudian mereka bagi hasil labanya. Dan beliau ini dikenal sebagai orang yang jujur dan juga amanah, serta pintar dalam berdagang. Hingga akhirnya Siti Khadijah, seorang wanita bangsawan Quraisy, mendengar tentangnya dan tertarik untuk bekerja sama dengannya dalam urusan perniagaan. Siti Khadijah ini merupakan wanita bangsawan yang terpandang dan juga kaya raya. Bahkan kekayaannya saat itu hingga mencapai 1/3 dari kota Mekah. Walau demikian, beliau ini merupakan wanita yang sangat menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang keji dan hina yang merebak saat itu di kota Mekah. Dan beliau juga tidak suka memamerkan kekayaannya sebagaimana wanita-wanita bangsawan pada umumnya di Mekah saat itu. Nabi SAW pun menerima tawaran Siti Khadijah. Lalu terjadilah kerjasama antara keduanya.
Dan setelah mendapatkan modal dari Siti Khadijah, maka Nabi SAW pun pergi untuk berniaga. Dan negeri Syam menjadi tujuan perniagaannya. Lalu berangkatlah beliau SAW ditemani hamba sahaya Khadijah yang bernama Maisarah. Sesampainya di wilayah Syam, Nabi SAW menyempatkan diri untuk beristirahat sejenak dengan berteduh di bawah sebuah pohon yang posisinya dekat dengan salah satu biara yang ada di sekitar situ. Pohon itu hingga saat ini masih berdiri tegak di sana dan dikenal dengan nama pohon Sohabi yang berlokasi di Yordania, di mana Yordania ini dulunya memang masuk wilayah Syam. Kemudian tiba-tiba seorang rahib keluar dari biara dan menemui Maisarah yang sedang menjaga rombongan perniagaan itu. Sang rahib ini pun bertanya kepada Maisarah siapakah pemuda yang sedang berteduh di bawah pohon itu. Maisarah pun menceritakan siapa sosok Nabi SAW. Maisarah mengatakan bahwa ia adalah pemuda dari Mekah, keturunan suku Quraisy yang hendak berniaga ke negeri Syam ini. Dan sang rahib itu pun berkata, sungguh tidak ada orang yang berteduh di bawah pohon tersebut, melainkan Nabi utusan Allah. Dan pemuda itu mempunyai ciri-cirinya. Maisarah pun bingung dan tidak mengerti apa yang disampaikan oleh sang rahib ini. Hingga akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan menuju tempat yang dituju untuk berniaga. Ketika dalam perniagaan, Maisarah ini sangat kagum dengan cara Nabi SAW yang mengutamakan kejujuran. Hingga akhirnya banyak pembeli yang tertarik memberi dagangan mereka. Dan tentunya mereka pun mendapatkan laba dan keuntungan yang besar. Dan setelah persediaan barang-barang dagangan mereka habis dan laku terjual, maka kembalilah mereka ke kota Makkah dengan membawa keuntungan yang banyak. Sesampainya mereka di kota Makkah, mereka pun langsung menemui Siti Khadijah untuk melaporkan hasil perniagaan mereka. Dan Siti Khadijah pun sangat senang dan kagum dengan hasil yang mereka peroleh. Maisarah bercerita kepada Siti Khadijah tentang apa yang ia alami bersama Nabi SAW saat berniaga. Mulai dari awal perjalanan, di mana selama perjalanan itu mereka dinaungi oleh awan, hingga pertemuan Maisarah dengan rahib di Syam, dan tentang bagaimana kejujuran Nabi SAW ketika mereka berniaga. Dan apa yang diceritakan oleh Maisarah ini membuat Siti Khadijah semakin takjub dan semakin kagum kepada sosok Nabi SAW. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, demikianlah sekelumit penggalan kisah dari masa remaja Nabi SAW yang beliau isi dengan perbuatan-perbuatan yang mulia, perbuatan-perbuatan yang baik, yang santun, dan jauh dari perbuatan-perbuatan yang hina dan tercela. Dan semoga kita semua bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah dan keteladanan dari kisah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kita cukupkan dulu video kali ini sampai di sini, dan insya Allah kita akan lanjutkan di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya, share videonya, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.